Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1831. Ketika Anda melewati ambang batas, pikiran Anda berkembang berkali-kali, dan bahkan sedikit pemikiran yang tidak biasa cenderung menyebabkan kegagalan. Zichen, Anda terus mengatakan bahwa Anda telah meletakkannya, tetapi kenyataannya, Anda belum melakukannya, kata Mu Qianji. Benarkah? Di mana saya tidak meletakkannya, apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa saya telah meletakkannya? Tang Zichen tidak yakin. Mu Qianji ragu-ragu dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin aku memberimu contoh? Katakan padaku, aku ingin melihat di mana aku belum meletakkannya. Bagus, Zichen, apakah kamu ingat sebelumnya ketika aku menyuruhmu menikah dengan Tang Huan, Lu Yuxi? Apa yang kamu katakan padaku saat itu? Kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin dikelilingi oleh gerombolan mereka lagi. Maaf untuk kamu istri di alam fana, dan itu adalah contoh yang sangat khas dari tidak meletakkannya. Tubuh Tang Zichen bergetar. Mu Qianji benar, Tang Zichen selalu menghindari masalah ini. Tang Zichen bersumpah untuk tidak pernah menemukan wanita lain ketika dia mencapai dunia roh. Hatinya akan selamanya disimpan untuk para istri berbulu dari dunia fana itu. Ini adalah obsesi. Jika Tang Zichen benar-benar melepaskannya, dia tidak akan memaksakan dirinya, tetapi membiarkan hatinya. Hati Tang Zichen jelas suka melihat wanita cantik dan masih memiliki perasaan, tetapi dia harus memaksakan diri untuk menjaga orang-orang itu di dalam hatinya. Malam ketika Tang Zichen dan Mo Yuyan menjadi pasangan Taois, Tang Zichen tidak bisa tidur di tengah malam, berdiri di depan jendela dan melihat keluar, bertobat di dalam hatinya kepada wanita di dalam hatinya. Hal ini, Mo Yuyan semua tahu. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Zichen, apakah aku benar? Jika kamu benar-benar melepaskan, kamu tidak akan berpikir untuk tidak bisa berbuat salah kepada mereka, tetapi lakukan apapun yang diinginkan hatimu. Suatu kali, aku melihatmu menunjukkan ekspresi kekaguman pada tubuh langsing Yuxi. Anda jelas ingin memiliki wanita secantik Yuxi, tetapi Anda harus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak menginginkannya sama sekali. Jadi sekarang, ketika datang ke kesusahan, semua iblis Anda keluar. Di satu sisi, Lu Yuxi menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, seolah-olah dia sedang tersenyum. Dia sangat senang mendengar Mu Qianji mengatakan ini, dan di dalam hatinya, dia sepertinya berkata, Tang Sao, jadi kamu melakukannya ini kepadaku di belakangku dan berpura-pura tidak tertarik padaku. Semua orang terdiam beberapa saat, mereka semua memandang Tang Zichen. Tang Zichen tidak tahu harus berkata apa, bangkit dan pergi. Mu Qianji berkata, Zichen, saya sebenarnya merasa dari awal bahwa Anda belum melepaskan dunia fana. Pada saat itu saya sedikit khawatir bahwa Anda akan memiliki setan ketika Anda mencapai tahap transmigrasi. Alasan mengapa saya berulang kali menyarankan Anda untuk menikahi Tang Huan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin dan yang lainnya di masa lalu bukan karena saya begitu murah hati. Di satu sisi saya ingin menguji apakah Anda telah melepaskan hati Anda, di sisi lain saya juga tidak ingin kamu menyesal dan akhirnya membuat iblis hati. Tang Zichen tidak menoleh ke belakang dan berkata, terima kasih. Mu Qianji berkata, Zichen, setiap kali kamu melakukan apa yang ada di hatimu, iblismu akan benar-benar terurai. Aku tahu kamu orang yang lincah, tapi dengarkan aku, lupakan, masa lalu sudah berlalu, pegang masa kini dan masa depan. Aku sedang memikirkannya lagi. Don pergi dan sendirian di kamar. Itu adalah keputusan yang sangat sulit. 10 hari berlalu dalam sekejap. Sayangnya, setelah menghabiskan 10 hari Tang Zichen masih belum sepenuhnya mengetahuinya.
Mungkin Tang Zichen masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan hatinya. 10 hari kemudian, seorang penjaga datang mencari Tang Zichen. Tang Senior, yang mulia Kaisar Panjang telah memintamu untuk melakukan perjalanan. Tang Zichen tidak dalam suasana hati yang baik. Untuk apa kamu mencariku? Tang Zichen agak kesal di dalam dia sendiri memiliki setan. Dia dalam suasana hati yang buruk ini. Mo Qing datang untuk ikut campur lagi api. Tang Zichen benar-benar ingin mencubitnya, terlepas dari ayah Mo Yuyan macam apa dia. Penjaga itu berkata, Tang Senior, yang mulia abadi tidak terlihat terlalu baik, jangan tanya, cepatlah. Tang Zichen mendengus, aku masih tidak mood, kamu bisa pergi, aku akan pergi saat aku bebas. Tang Zichen tidak langsung pergi, tetapi duduk dan berlatih 12 formasi pedangnya. Setelah melewati badai petir, Tang Zichen belum pergi untuk berlatih 12 formasi pedangnya. Sebelumnya ketika dia tidak melewati badai petir, Tang Zichen dapat melatih set formasi pedang pertamanya, tetapi sekarang setelah dia melewati badai petir, kekuatannya telah meningkat banyak. Tang Zichen mencobanya, dan benar saja, dia bisa berlatih set kedua formasi 12 pedang. Set kedua jauh lebih bertenaga. Sebelumnya, Tang Zichen hampir bisa melonjak tahap keempat kesengsaraan, tetapi sekarang, Tang Zichen yakin bahwa dia bisa melonjak tahap kelima kesengsaraan, tentu saja, asalkan lawan tidak memiliki senjata abadi semu. Jika lawan memiliki senjata sudo abadi, Tang Zichen bahkan mungkin tidak cocok untuk tahap kedua kesengsaraan. Setelah semua formasi 12 pedang Tang Zichen hanya setara dengan kekuatan senjata sudo abadi. Setelah Tang Zichen menyelesaikan latihannya, lebih dari 1 jam telah berlalu. Saat itulah Tang Zichen bangun dan menuju ke istana Mo Qing. Tang Zichen berkata dalam hati, Mo Qing, saya harap Anda tidak memaksa saya, jika tidak, saya tidak akan sopan. Ini bukan waktunya untuk berada di dunia fana dan masih berbicara tentang bantuan. Di dunia yang kejam budidaya abadi, tidak ada bantuan sama sekali. Saya akan membunuh siapa saja yang membuat saya tidak bahagia. Saya sudah memiliki iblis, saya tidak ingin menambahkan yang lain. Segera Tang Zichen tiba di istana Mo Qing. Mo Qing duduk di istana dengan wajah hitam, dia telah menunggu 1 jam sampai Tang Zichen datang terlambat. Paman Qing, kamu mencariku? Mo Qing bertanya dengan wajah hitam, aku memintamu untuk mengundangmu, dan kamu baru di sini sekarang. Tang Zichen berkata, ada yang tertunda. Tang Zichen, aku tahu kamu bahkan tidak peduli padaku sebagai ayah mertuamu. Tang Zichen tertawa, aku bahkan tidak melihat diriku sendiri sekarang. Baiklah, katakan apa yang ada di pikiranmu. Tang Zichen, bagaimana Anda mempertimbangkan masalah yang saya minta Anda pertimbangkan 10 hari yang lalu? Tang Zichen pura-pura bodoh dan bertanya, ada apa? Kamu, secara mengejutkan, tidak memasukkan kata-kataku ke dalam hati. Paman Qing, aku ingat maksudmu, formasi roh gathering, kan? Ya, saya telah memberi Anda putri saya sebagai keset, dan saya belum meminta 1 sen pun dari Anda, bukan? Tidak. Jadi, saya sudah cukup murah hati, bukan? Dan sekarang saya membiarkan Anda menggunakan formasi pengumpulan roh Anda terlebih dahulu, jadi itu dianggap sebagai punggawa. Mo Qing tidak sopan. Tang Zichen tersenyum, maaf, saya tidak mau. Karena kamu tidak mau, maka, mulai hari ini dan seterusnya, Yuyan dan kamu akan secara resmi memutuskan hubungan pasangan Dao, dan tolong tinggalkan dinasti Mo. Yuyan akan menjadi anggota dari kekuatan besar di 7 lautan di masa depan, dan masing-masing tidak akan ada hubungannya dengan yang lain di masa depan. Tang Zichen mencibir, apakah menurutmu, kamu adalah kaisar lama, kamu bertanggung jawab atas segalanya? Apakah kamu akan memberontak melawanku? Jika kamu bertekad mencari pertengkaran, aku belum mencobanya. Tang Zichen, kamu berani.
Mo King, demi Mo Yuyan, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memegang tanganku selama 10 detik tanpa kalah, aku akan melakukannya untukmu. Hahaha, Tang Zichen, apakah kamu akan menggunakan gulungan milikmu itu untukku? Kamu pikir kamu mengandalkan gulungan, dan itulah yang benar-benar kamu kuasai. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menggunakan gulungan itu. Itulah yang kamu katakan, jika kamu tidak menggunakan gulungan, kamu lemah seperti semut sebelum aku. Kalau begitu, lanjutkan dan coba. Tang Zichen melambaikan tangannya, dia benar-benar harus memberi pelajaran pada Mo King, sungguh bersandar pada yang lama. Mo King membalik tangannya dan menyerang dengan pedang, mulutnya juga berkata, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran, dasar serigala putih yang tidak tahu berterima kasih. Hati Tang Zichen terbakar, dia benar-benar mengatakan dia tidak tahu berterima kasih, benar-benar api, dunia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu. Beberapa orang, begitu nafsu mereka akan keuntungan menjadi begitu besar, mereka benar-benar menjadi menakutkan. 12 formasi pedang Tang Zichen keluar. Memotong. Boom. Tang Zichen baru saja memotong dengan santai, dan Mo King langsung terbang. Mo King juga menjerit dan seluruh tubuhnya tersentak ke langit. Tang Zichen menginjak kakinya dan melesat ke langit. Tang Zichen meraih Mo King dan mendarat di tanah dalam sekejap. Mo King goyah dan jatuh ke tanah, saat ini, dia benar-benar tercengang. Tang Zichen berkata, maaf Mo King, sampai sekarang, bahkan belum 10 detik apalagi dukungan 10 detik di tanganku, kamu dikalahkan. Jadi begitu, kamu baru saja melangkah ke langkah pertama perampokan. Mo King bingung. Tang Zichen berkata, jangan tanya apakah itu mungkin, tanyakan saja apakah kamu yakin. Tang Zichen, aku ayah mertuamu, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Di dunia abadi, ayah mertua bukanlah apa-apa, siapapun yang memiliki tinju keras adalah kakek. Aku sudah cukup memberimu wajah, jika itu orang lain, aku khawatir aku sudah mencincangmu sampai mati. Tang Zichen berkata dengan kasar. Namun, Mo King tidak dapat membantah apapun, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak menghormati orang yang lebih tua, dan di dunia pembunuh ini, kata-kata seperti menghormati orang yang lebih tua terlalu konyol. Mo King, jika kamu berani menyebutkan formasi pengumpulan roh di depanku lagi di masa depan, aku tidak akan pernah sopan. Kurasa aku tidak berlebihan, dan permintaanku masuk akal. Pah! Tang Zichen tidak bisa menahan diri dan menamparnya. Setelah menamparnya, Tang Zichen juga menyesalinya terlalu impulsif. Kamu, beraninya kamu memukulku. Sejak dia memukul Tang Zichen hanya bisa mengakuinya. Tang Zichen mendengus, jika itu orang lain, itu akan menjadi kematian. Mo King, jangan tantang kesabaranku. Menganggapmu kejam, aku akan berbicara dengan putriku tentang ini. Apapun. Tang Zichen terbang kembali ke istana. Semua orang segera datang dan bertanya, apakah kamu bertengkar dengan Mo King? Tang Zichen mengangguk, setengah dari istana telah runtuh akibat pemenggalan tadi, pasti sudah terlihat sejak lama, hanya orang biasa yang tidak bisa melihat bayangannya. Dan saat ini, di bagian lain istana, Song Komplain sedang berpikir keras. Tang Zichen sebenarnya baru saja bertarung dengan Mo King, sinyal macam apa itu? Song Blame bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk mengantri. Apakah saya di tim Tang Zichen atau Mo King? Setelah ragu-ragu sebentar, Song Komplain dengan tegas memilih untuk memihak tim Tang Zichen, jadi Song Komplain segera pergi mencari Tang Zichen. Di rumah Tang Zichen baru saja selesai menceritakan kisah pertarungannya dengan Mo King. Yan Xingyi berkata, kamu seharusnya tidak menamparkan itu, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada Mo King?
Tang Zichen berkata, tidak perlu dijelaskan, aku membentuk pasangan Daois dengan Mo Yuyan karena dia adalah Wei Cherry di kehidupan sebelumnya, bukan karena dia adalah Mo Yuyan. Jika dia benar-benar marah kepadaku karena ini, maka aku akan membiarkan. Dia memilih, jika dia ingin menjadi Wei Sakura atau Mo Yuyan, jika dia ingin menjadi Mo Yuyan, maka putuskan hubungan itu. Han. Tang Zichen berkata, tiba-tiba saya menyadari bahwa saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, saya akan mendapatkan wanita apapun yang saya suka, saya tidak perlu lagi terikat oleh kendala yang tidak terlihat dan saya tidak perlu merasa maaf untuk siapapun. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung menatap Lu Yuxi. Tang Sao, kenapa kamu menatapku seperti itu? Tubuh Yuxi bergetar. Tang Zichen berjalan ke Yuxi, memegang Yuxi di pinggang dan berkata, bunga bisa ditekuk, jangan menunggu cabang kosong. Yuxi, bagaimana masa muda yang hebat bisa disia-siakan seperti ini? Yuxi tersipu dan berkata, Tang Sao, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Hahaha, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut ditertawakan? Don, lapangan terbuka lebar. Semua orang mengerti. Tang Zichen membawa Lu Yuxi ke dalam ruangan. Orang-orang lainnya tertegun. Mu Qianji menghela nafas dan berkata, selama dia bisa mengurai iblisnya, apapun yang baik. Tang Zichen memeluk Lu Yuxi dan membelai kelembutan tubuh anggun Lu Yuxi yang anggun dan menyentuh. Tang Sao. Yuxi tersipu malu. Yuxi, sebenarnya kamu sangat seksi. Tang Sao. Lu Yuxi memanggil lagi dengan suara ayah, membuat tubuhnya lembut di telinga. Oh, Yuxi, meskipun aku tidak pernah berani menyentuhmu dan hanya ingin berfantasi tentangmu sesekali, aku khawatir jika kamu benar-benar telanjang oleh pria lain, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Menerimanya, dan saya takut itu akan menjadi iblis dalam diri saya. Nyatanya, saya telah mengecewakan banyak orang dalam hidup saya, di dunia fana. Saya sangat merindukan banyak gadis karena beberapa sifat keras kepala saya, misalnya, Wen Qi, Su Yan, Chang Sun Hongyan, Wei Sakura, Cheng Xiaoju, dan seterusnya, beberapa di antaranya saya tidak ingat namanya. Tang Sao, siapa mereka semua? Oh, kamu tidak tahu, lupakan saja, mengapa aku memberitahumu ini. Tang, apakah kamu menyesalinya? Ya, jika aku memutar waktu, aku tidak ingin kehilangan wanita manapun yang menyukaiku dan pernah baik padaku. Lalu mengapa kamu melewatkannya sejak awal? Karena beberapa pikiran keras kepala yang saya miliki, karena saya tidak selalu ingin mengasihani siapapun, selalu terlalu banyak alasan pribadi. Jika saya merindukanmu hari ini, saya pikir saya akan menyesal hari ini suatu hari nanti. Tang Sao, aku juga menyukaimu, Lu Yuxi berkata tanpa henti dengan penuh semangat. Oh, aku tahu. Tang Zichen perlahan melepas pakaian Lu Yuxi, dan Lu Yuxi tidak melakukan perlawanan, penuh antisipasi, bertanya-tanya seperti apa pria wanita yang dia impikan. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari luar. Zichen, Song Griffens meminta audiensi. Tang Zichen tertekan, dia dan Lu Yuxi hendak melakukan sesuatu tetapi dia datang menemuinya. Katakan padanya untuk menunggu. Itu tidak baik. Aku sudah melepas semua pakaianku, kalian menonton. Tak bisa bicara. Mu Qianji harus mengatakan kepada Song komplain di ruang tamu, Tang Zichen sedang sibuk, tunggu sebentar dia harus segera selesai. Tidak apa-apa, biarkan dia sibuk dulu. Ayo, sajikan teh. Pada saat itu, setengah dewa lainnya datang ke pintu, itu adalah Liu Bing. Hanya ada 3 dewa setengah di dinasti Mo King, kebencian lagu dan Liu Bing, dan sekarang, kebencian lagu dan Liu Bing datang untuk melihat Tang Zichen, dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Resentment Sky, kamu juga di sini. Haha, kamu juga di sini.
Keduanya saling memandang dengan tatapan saling pengertian. Mereka berdua melihat pertarungan antara Tang Zichen dan Mo Qing, dan kemudian memutuskan untuk memihak. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen berjalan keluar ruangan, menyegarkan diri sejenak, lalu datang ke ruang tamu tempat Song Komplain dan Liu Bing sedang menunggu Tang Zichen. "Maaf membuatmu menunggu." Tang Zichen masuk. Song Komplain dan Liu Bing berdiri dengan panik dan memberi hormat, "Salam untuk Yang Mulia Kaisar Panjang." Alis Tang Zichen berkerut, "Apakah kalian tahu apa yang kalian bicarakan?" "Salam kepada Yang Mulia Kaisar Panjang." Keduanya dengan jelas memberi hormat sekali lagi. Tang Zichen menatap mereka, tetapi terlepas dari kekasaran mereka, Tang Zichen tidak benar-benar marah, meskipun Tang Zichen tidak memiliki keinginan untuk menjadi kaisar lama. "Baiklah, aku bukan raja yang panjang, jadi jangan katakan itu lagi." Song Komplain berkata, "Saudara Tang, di dalam hati kami, Anda adalah kaisar panjang baru dari dinasti Mo." Liu Bing sibuk berkata, "Apa dinasti Mo itu dinasti Tang?" Ya, dinasti Tang." Song Komplain sibuk mengubah mulutnya. Tang Zichen tersenyum, "Kalian salah paham dengan saya tidak punya ambisi untuk berusaha merebut tahta. Kakak Tang, kita semua melihat adegan di mana kamu bertarung dengan Mo Qing, dan meskipun kami tidak tahu mengapa kamu bertarung, kita semua melihat bahwa tidak ada perselisihan antara kamu dan Mo Qing seperti yang dipikirkan dunia luar. Ya, memang benar kalian tidak akur, tapi aku juga tidak berpikir untuk merebut tahta. Mengapa? Kenapa aku harus berubah menjadi dinasti Tang lagi? Orang-orang yang tinggal di istana semuanya bermarga Mo, bukan Tang. Tapi di masa depan, perlahan, kamu juga akan memiliki lebih banyak keturunan dan kemudian keturunanmu akan dapat tinggal di istana untuk waktu yang lama, tempat aura terkuat." "Keturunan, ya." Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tang Zichen benar-benar tidak ingin mereproduksi anak dan cucunya di dunia roh, di dunia fana. Dia sudah pernah memiliki rumah penuh anak dan cucu, apa itu tujuan melakukannya lagi? "Jangan panggil aku Chang Huang mulai sekarang, Mo Qing dan aku tidak sumbang seperti yang kamu pikirkan, kamu tidak boleh salah paham." "Ya, Kakak Tang, kalau begitu kita akan kembali dulu." Song Komplain dan Liu Bing harus pergi, tidak menyangka bahwa mereka salah mengartikan. Untungnya Tang Zichen tidak sedih. Selama setengah bulan berikutnya, selain berkultivasi, Tang Zichen merasa hangat dan nyaman dengan Yuxi, dan Yuxi menikmati makanan dari hujan Tang Zichen. Yuxi sedikit malu. "Tang Sao, kamu telah mencariku selama beberapa hari terakhir, apakah saudari Qianji akan marah dan Mo Yuyan? Juga karena kamu telah menemukanku, bagaimana dengan Tang Huan? Dan bagaimana dengan Lightwater, Xia Xiaoxin dan yang lainnya?" Lu Yuxi bertanya dengan suara kecil, meskipun dia juga ingin Tang Zichen menemukannya setiap saat, dia agak malu. Tang Zichen berkata, "Jangan khawatir, Tang Huan, Xiaoxin air ringan, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lalu kapan kamu akan bersama mereka?" "Hahaha, kenapa aku harus makan semua makanan enak sekaligus?" "Oh begitu." Tang Zichen tidak tahu apakah dia akan sedikit lelah dengan tiba-tiba melepaskan hatinya, tapi dengan cara ini, dia memang menjalani kehidupan yang cepat tanpa kendala. "Senior Tang, Yang Mulia telah memintamu untuk melakukan perjalanan." Beberapa hari kemudian, seorang penjaga datang untuk memberitahu. Tang Zichen bergumam, apakah kulit Mo Qing gatal lagi, mencoba membujuk Tang Zichen untuk menggunakan formasi pengumpulan roh lagi. "Aku belum pernah melihat Mo Qing sejak terakhir kali aku memukulinya, dan sudah waktunya untuk menemuinya." Tang Zichen segera tiba di istana Mo Qing. Ketika Tang Zichen masuk ke istana, Tang Zichen ingin memanggilnya Paman Qing, tetapi setelah ketidaknyamanan yang terjadi terakhir kali, Tang Zichen tidak bisa memanggilnya lagi.
Tang Zichen jelas tidak ingin bersikap sopan padanya di dalam, jadi Tang Zichen mengikuti kata hatinya dan berkata secara langsung dan kasar, "Mo Qing, apa yang kamu cari untukku?" Mo Qing terkejut sesaat, lalu berkata dengan agak sedih, "Bahkan jika kamu tidak memanggilku ayah sebelumnya, kamu setidaknya akan memanggilku Paman Qing, tapi sekarang ada baiknya kamu bahkan tidak memanggilku Paman Qing lagi, panggil saja aku Mo Qing." Tang Zichen berkata, "Kamu tidak pantas aku memanggilmu seperti itu. Kalau begitu, lalu kenapa kamu masih tinggal di sini? Kamu bisa meninggalkan dinasti Mo selamanya." Tang Zichen berkata, "Jika saya meninggalkan dinasti Mo, dengan Anda dapat mempertahankan tempat ini. Meskipun kamu lebih kuat dariku, orang luar tidak tahu bahwa menurutmu kekuatanmu yang mengguncang 4 penjuru dunia. Hentikan omong kosong, apa yang kamu inginkan dariku?" Tang Zichen bertanya. "Aku memanggilmu ke sini, tentu saja aku punya sesuatu untuk dilakukan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Clan of Immortalism yang awalnya diserahkan kepada kita, mereka memiliki surat yang dikirimkan kepadaku. Surat mereka mengatakan bahwa keluarga mereka memiliki perayaan klan dalam beberapa hari, dan mereka ingin mengundang saya ke pesta pernikahan." Tang Zichen berkata, "Kalau begitu kamu akan pergi dan meminumnya, apakah kamu ingin aku membantumu menyiapkan uang hadiah? Apakah menurutmu itu sesederhana meminum pesta pernikahan? Aku sudah mendapatkan surat rahasia, dan patriark dari klan abadi klan Mi itu telah berkultivasi ke tahap kelima kesengsaraan, dan telah selamat dari 5 badai petir. Mereka sudah mencoba memaksaku masuk ke istana, dan kali ini, mereka sengaja memanggilku ke sana dan kemudian mengendalikanku, jadi aku tidak bisa pergi. Jadi, kamu ingin aku pergi? Bukankah kamu harus pergi? Kecuali kamu ingin berjanji setia kepada klan Mi, klan immortal. Baiklah, aku akan pergi, serahkan masalah ini padaku." "Aku Tang, belum menaruhnya di mata keluarga abadi klan Mi belaka," kata Tang Zichen dan berbalik untuk pergi. Mo Qing memandangi punggung Tang Zichen, dia tidak bahagia tetapi tidak berdaya, karena dia telah dipukuli terakhir kali, dia tidak lagi berani memikirkan formasi pengumpulan roh Tang Zichen. Sekarang setelah Mo Qing memikirkannya, rasanya dia terlalu impulsif sebelumnya, dan juga Mo Qing mengetahui bahwa Tang Zichen tidak mengunjungi putrinya selama lebih dari sebulan. Mo Qing sedikit takut Tang Zichen akan menggantikannya. Namun, dia tidak bisa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf ke Tang Zichen. Tang Zichen berjalan keluar dari gerbang istana Mo Qing dan tiba-tiba berhenti. Tang Zichen diam-diam berkata, "Aneh, aura istana tempat Mo Qing tinggal jauh lebih kuat daripada tempat tinggalku. Juga di dalam istana kok masih ada bedanya." Tang Zichen kembali dan menelepon Song Komplain Sky. "Song Komplain, apakah aura istana tempat Mo Qing tinggal lebih kuat daripada tempat kita tinggal?" Song Komplain mengangguk, "Tentu saja tidak diragukan lagi seluruh dinasti Mo, dengan istana sebagai pusatnya, semakin jauh, semakin tipis auranya. Namun, ketika Anda berada di tengah istana aura berbeda, dan pusat tempat tinggal Mo Qing auranya bahkan lebih padat. Ruangan tempat tinggal Mo Qing, posisi tempat tidur diatur, tepat di tengah tempat tidur adalah titik inti aura, dan konsentrasi auranya 950 kali lebih tinggi daripada bagian istana lainnya, yang disebut 9/5. Itulah artinya, hanya Raja Panjang yang dapat menikmati perawatan 95 semacam ini." Alis Tang Zichen berkerut, sebelum Tang Zichen berpikir bahwa auranya sama di seluruh jajaran istana, tetapi dia tidak menyangka bahwa aura istana Mo Qing bahkan lebih terkonsentrasi, dan yang tidak dia duga adalah bahwa tempat tidur Mo Qing bahkan dibuat 950 kali lebih banyak. Bayangkan saja, tidur di tempat tidur aura 950 kali ini setiap hari, dalam jangka waktu yang lama, betapa dahsyat manfaatnya.
Keluhan lagu berkata, Saudara Tang, jadi Anda tidak tahu. Saya pikir Anda tahu, itu sebabnya saya pikir terakhir kali Anda mungkin ingin mengambil tempat Anda. Liu Bing dan saya sama-sama mengakui Anda sebagai Kaisar Panjang. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Keluhan Song melanjutkan, Saudara Tang, Anda benar-benar dapat mengambil tempat Anda. Di seluruh lautan 6 lipat, hanya ada 9 tempat tidur 95, dan 9 tempat tidur 95 ini berada di kamar tidur dari 9 royalti Kaisar Abadi. Tang Zichen mengangguk, kamu kembali dulu, aku punya rencana sendiri. Kakak Tang, apapun keputusanmu, aku akan mengikuti keinginanmu. Keluhan Song pergi, dan Tang Zichen jatuh ke dalam kontemplasi. Sial, haruskah aku mengambil tempat tidur Moking atau tidak? 950 kali spiritual kiah, sungguh sia-sia untuk memberikannya kepada Moking. Jika aku memberikannya kepadaku, aku pasti akan berkultivasi lebih cepat dalam jangka panjang. Selain itu, saya sering membiarkan Qianji, Lu Yuxi dan yang lainnya tidur di tempat tidur saya, jadi mereka juga bisa mendapat manfaat darinya. Tapi, bagaimanapun juga, Mo King adalah ayah Mo Yuyan. Tang Zichen menggigit giginya, persetan. Karena hatinya ingin kering, maka jangan menekan hatinya. Tang Zichen tidak langsung pergi ke Mo King, tetapi pergi ke keluarga abadi klan Mi terlebih dahulu. Dia harus menyingkirkan keluarga abadi klan Mi terlebih dahulu dan tidak ada yang memberontak sebelum Tang Zichen dapat hidup nyaman di kota kekaisaran Mo. Keesokan harinya, Tang Zichen berangkat ke klan abadi klan Mi. Pada saat ini, di ruang rahasia tertentu dari keluarga abadi klan Mi, pembangkit tenaga listrik setengah abadi dan selusin pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana diam-diam membicarakan sesuatu. Patriark, apakah menurutmu Mo King akan datang? Orang tua pada tahap kelima kesusahan itu mendengus, jika dia tidak datang, maka dia memandang rendah kita, dan karena dia memandang rendah kita, maka kita punya alasan untuk mencari Mo King. Jika Mo King datang, maka kami akan bernegosiasi dengannya secara langsung. Kami klan budidaya klan Mi tidak ingin dihancurkan oleh klan lain, jadi kami hanya ingin Mo King setuju bahwa istana dibagi dua untuk klan Mi kami untuk berkultivasi, dan juga tempat tidur 95. Tempat tidur 9-5 itu, konsentrasi aura ribuan kali lebih banyak dari kita di sini, bahkan jika itu adalah istana yang sama itu 950 kali lebih banyak. Jika kita memberikannya kepada pemimpin klan kita, dijamin akan dibudidayakan lebih cepat daripada Mo King. Pemimpin klan kami sekarang berkultivasi ke tahap kelima kesusahan tanpa adanya energi spiritual. Para kaisar lama melakukannya secara bergiliran, tahun ini untuk keluarga kita. Pada hari ketiga, Tang Zichen tiba di klan Mi klan immortal. Seperti yang diharapkan, klan keluarga abadi Mi klan mengadakan semacam festival, seolah-olah itu adalah acara untuk memperingati salah satu leluhur keluarga mereka, mirip dengan festival akbar. Siapa kamu? Seorang pria hebat tahap ke-9 melihat Tang Zichen dan bertanya. Tang Zichen berkata, nama saya Tang Zichen, Anda mungkin belum pernah melihat saya sebelumnya. Saya setengah dewa dari dinasti Mo, Kaisar Panjang Mo King mengirim saya untuk berpartisipasi dalam beberapa perayaan klan keluarga Anda. Itu kamu, kami jelas mengundang Kaisar Panjang Mo Qing, kenapa kamu di sini? Kaisar Panjang kita tidak punya waktu untuk menghadiri perayaan klan dari keluarga kultivasi. Jadi dia mengirim saya ke sini, apa? Setidaknya saya di sini atas nama Kaisar Panjang, dan Anda membiarkan saya berdiri di depan pintu dan berbicara. Tang Zichen dibawa ke ruang penerima oleh seorang pelayan. Namun, tidak ada Mi klan setengah abadi yang datang untuk menghiburnya, dan keluarga-keluarga kultivasi Mi klan yang tahap kelima dari perampokan setengah abadi tidak muncul. Saat ini, di tempat lain, melapor ke Patriark, seseorang dari dinasti Mo ada di sini.
Apakah Moking yang ada di sini? Moking telah mengirim setengah abadi bernama Tang Zichen. Apa? Moking tidak datang sendiri. Tidak, orang bernama Tang Zichen itu berkata bahwa Moking sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bergabung dengan keluarga Xiu Xian. Moking benar-benar mencari kematian. Aku tidak ingin merebut tahta, dia memaksaku. Bagaimana dengan Tang Zichen itu? Aku menyuruh pelayanku membawanya ke ruang tamu terlebih dahulu. Ketua, bagaimana sekarang? Klan abadi klan Mi kami, di dalam wilayah yang diperintah oleh klan Mo, adalah salah satu keluarga besar, dan kamu sekarang berkultivasi ke tahap kelima dari kesengsaraan, dan bahwa Moking benar-benar mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menghadiri perayaan klan keluarga kecil seperti keluarga kita. Itu terlalu berlebihan untuk menganggap kita serius. Kesengsaraan orang tua tahap kelima dari keluarga kultivasi klan Mi juga dipenuhi dengan kemarahan. Ayo pergi dan temui Tang Zichen itu dulu. Aku ingin bertanya apakah yang dia katakan mewakili kata-kata Moking. Tang Zichen menunggu di ruang penerima selama setengah hari, dan akhirnya tahap kelima dari Tribulation Half Immortal datang. Tang Zichen tersenyum dan berkata, saya yakin senior ini adalah satu-satunya dan tahap kelima dari keluarga kultivasi abadi klan Mi, Patriark Mi Feng. Kamu menantu Moking. Tepat. Aku pernah mendengar tentangmu. Aku mendengar bahwa kamu pernah menyelamatkan Mo Yuyan, dan Moking menjanjikan Mo Yuyan kepadamu. Selain itu, kamu juga terlibat dalam kehancuran selanjutnya dari dinasti klan Yao. Karena kamu tahu aku juga terlibat, maka kamu harus tahu bagaimana dinasti Yao klan jatuh, kata Tang Zichen dengan mata menyipit. Mi Feng mendengus, dinasti klan Yao jatuh karena perselisihan internal klan Yao. Mereka bekerja sama denganmu luar dalam. Tang Zichen menyeringai di dalam hatinya. Alasan sebenarnya adalah bahwa Tang Zichen telah menjebak setengah abadi dari klan Yao dengan gulungan, bukan pertempuran internal klan Yao mereka. Tang Zichen berkata, saya sedang tidak mood untuk berbicara dengan Anda tentang hal-hal yang tidak relevan. Saya hanya bertanya kepada Anda kali ini. Undang saya ke perayaan klan Anda, bawakan sesuatu yang enak dan menyenangkan. Wajah Mi Feng menggigil dan berkata, Tang Zichen, kamu mungkin tidak memahami situasinya dengan jelas. Aku mengundang Moking untuk datang ke perayaan klan kita. Aku mewakili Moking sekarang. Tang Zichen, aku ingin kamu menjawabku dengan jujur. Sekarang, mengapa Moking tidak datang sendiri? Apakah itu meremehkan keluarga Mi Xiuxian kita? Tang Zichen berkata, bukannya kamu meremehkannya, tetapi kamu tidak punya waktu untuk melihatnya. Kamu hanya kecil, tunduk pada klan abadi dinasti Mo. Bagaimana kamu bisa membuat atasanmu secara pribadi datang ke perayaan klan Anda? Terus terang, perayaan klan Anda adalah kentut kecil di depan dinasti klan Mo kami. Kamu berani. Beberapa dewa panggung Mahayana di sebelahnya berteriak pada Tang Zichen. Tatapan Tang Zichen dingin. Aku, seseorang Tang, belum sempat meneriakimu burung pipit kecil. Setidaknya aku datang ke sini atas nama Kaisar Panjang. Kamu sebagai bawahan, kamu tidak menghiburku dengan baik, dan kamu bahkan bertingkah seperti sedang diadili. Apakah kamu memberontak? Mi Feng berkata dengan dingin, Tang Zichen, bahkan jika kita memberontak, jadi apa? Aku, Mi Feng, sudah berada di tahap kelima kesusahan, sementara kaisar tertuamu, Moking, hanya berada di tahap keempat kesusahan, dan sebagai pemimpin keluarga kekaisaran, dia tidak sekuat saya, kepala keluarga kecil. Bolehkah saya bertanya apa kemampuan Moking untuk memerintah daerah ini? Tang Zichen berkata, kalau begitu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Patriark, bunuh dia. Saya pikir dia kesal. Seorang pria panggung Mahayana menunjuk Tang Zichen dan berkata,
Ya, ketua klan, dia dikirim oleh Mocking, nadanya sangat arogan, pasti Mocking yang membuatnya begitu arogan. Lagi pula, kami sudah ingin mengadakan pertikaian, alasan langkah ekstra ini hanya karena kami takut keluarga kultivasi lainnya juga akan memberontak dan menyebabkan masalah bagi kami. Mi Feng mendengus, Tang Zichen ini, dia hanya orang kecil, apa gunanya membunuhnya, mengapa kamu tidak membiarkan dia membawakanku pesan kembali? Tang Zichen, dengarkan aku, kamu kembali dan beritahu Mocking bahwa jika dia dengan jujur menerima persyaratan negosiasi saya, maka dia dapat terus menjadi kaisar pertama. Kondisi saya adalah bahwa istana dinasti Mo dibagi dua untuk digunakan sebagai gua budidaya untuk anggota keluarga abadi Nikita. Kedua, Mocking 95 tempat tidur diberikan kepadaku dan dia pindah ke sudut lain istana. Dengan cara ini, aku bisa membiarkan dia terus menjadi raja panjang di depan mata. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Baiklah, kamu bisa keluar. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Mi Feng ini, beberapa idenya mirip dengan Tang Zichen, dan Tang Zichen berpikir untuk tidur di tempat tidur Niniwe itu. Tang Zichen berkata, Mi Feng, jangan berhayal, Kaisar Panjang tidak mungkin menyetujui persyaratanmu. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan membiarkan Moji-nya binasa. Tang Zichen berkata, sayangnya, yang pertama akan binasa adalah klan Mimu. Kamu sedang mencari kematian. Mi Fengten menamparkan dan membunuh. Tang Zichen sudah siap. Tang Zichen datang kali ini dengan tujuan untuk mengetahui niat klan Mi. Jika mereka benar-benar ingin merebut tahta, maka Tang Zichen akan membunuh setengah abadi dari keluarga mereka. Tang Zichen bergegas ke langit. Boom! Atapnya roboh. Mi Feng sama sekali tidak menganggap serius Tang Zichen, dan dengan tahap pertama kesengsaraan Tang Zichen, dia bisa menikamnya sampai mati dengan satu jari. Jadi, Mi Feng benar-benar menusuk Tang Zichen dengan satu jari, dan jika dia tidak menduganya, Tang Zichen akan meledakkan tubuhnya dengan satu jari dalam sekejap mata. Tang Zichen jelas merasakan kekuatan jari Mi Feng lebih dari apapun, dan Tang Zichen merasakan bahwa itu membawa aura kematian. Bagaimanapun, Tang Zichen berada di tahap pertama kesengsaraan, dan ada kelemahan alami dalam dirinya sebelum Tang Zichen bisa melakukan serangan balik, salah satu gerakan Mi Feng akan bisa membuatnya mati. Tang Zichen tidak ragu, 12 formasi pedangnya telah bergerak dengan pikirannya, dan saat 12 pedang terbang kuno muncul di atasnya, momentum Tang Zichen berubah secara dramatis. Tentu saja, momentum Tang Zichen tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari 12 pedang terbang itu. Merasakan momentum yang kuat dari kedua belas pedang terbang itu, Mi Feng terkejut, tetapi dia tidak menghentikan serangannya dan menusukkan jarinya langsung ke Tang Zichen. Set kedua dari 12 formasi pedang, satu tebasan dari matahari miring. Di antara 12 pedang terbang Tang Zichen tiba-tiba, mereka bekerja sama satu sama lain, membentuk medan magnet kecil atau formasi. Kilatan cahaya dan kilatan cahaya. Jari Mi Feng terpotong oleh pedang Tang Zichen, seperti matahari yang miring. Mi Feng, yang mengira dia bisa membunuh Tang Zichen dengan satu tusukan jari tercengang saat ini. Dua tebasan matahari miring. Pada saat Mi Feng tercengang, Tang Zichen menebas dengan pedang lain, menggetarkan. Detik berikutnya, separuh tubuh Mi Feng, dari bahu kiri hingga pinggang kanannya, ditebas oleh Tang Zichen menebas secara diagonal. Mi Fengten ingin melarikan diri, meskipun tubuhnya terbelah dua, kepalanya tidak mati, bayinya tidak akan terluka. Meskipun Mi Fengten tidak tahu mengapa pedang Tang Zichen begitu kuat, dia bahkan tidak dalam mood untuk memikirkannya, penting untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah mencapai tahap transmigrasi, dia tidak akan pernah ingin tubuh dagingnya dihancurkan,
Meskipun dia dapat mengambil tubuh dagingnya, itu tidak asli dan berkali-kali lebih berbahaya bagi transmigrasi. Mencoba melarikan diri. Tang Zichen mendengus menghina. Tebas matahari lagi. Tang Zichen memotong dari belakang dengan pedang ini, dan itu tidak disebut pedang, itu adalah salah satu dari 2 pedang terbang yang melintas. Swoosh! Kekuatannya berlipat ganda, dan pada detik berikutnya, tubuh Mi Feng dipotong menjadi beberapa bagian, dan Yuan Yingnya lolos tepat waktu. Bayi Mi Feng berteriak, "Jangan mendekat atau aku akan menghancurkan diri sendiri." Mata Mi Feng menatap Tang Zichen dengan ketakutan. Pada saat ini, semua klan abadi klan Mi di tanah tercengang, patriark mereka yang bangga, setengah abadi yang telah mencapai tahap kelima kesengsaraan, telah dikalahkan oleh Tang Zichen dalam 2 atau 3 langkah ke titik di mana miliknya daging dihancurkan dan dia harus menghancurkan bayinya sendiri untuk mengancam. Tang Zichen mencibir, "Meledak, kamu meledak untuk aku lihat. Jangan memaksaku, aku akan benar-benar meledak," teriak bayi Mi Feng. Karena telah mencapai tahap kesengsaraan, Yuan Yin Mi Feng tidak lagi terlihat seperti bayi, tetapi bayangan ilusi dengan cahaya keemasan dan penampilan seorang anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Awalnya, bayi itu tampak seperti bayi, dan ketika dia tumbuh lebih kuat, bayi itu tumbuh semakin besar, dan setelah mencapai tahap kesusahan, bayi itu telah mencapai penampilan anak berusia 6 atau 7 tahun. Pikiran Tang Zichen bergerak, dan 12 pedang terbang di atas kepalanya berputar sekali lagi. "Jangan, jangan!" teriak Mi Feng. Tang Zichen mendengus, "Jika kamu ingin meledak, jangan banyak bicara, jika kamu tidak berani meledak, katakan saja, jangan mengancamku dengan apa yang tidak berani kamu lakukan." Menerkam. Bayi Mi Feng berlutut dan menangis, "Tang Zichen, senior Tang, kakek Tang, tolong selamatkan aku, Hicks." Tang Zichen terdiam, "Bukankah kamu baru saja berteriak untuk menghancurkan diri sendiri?" "Oh, kakek Tang, aku tidak berani meledak, aku tidak berani meledak." "Sungguh sia-sia, sekarang kamu bahkan meneriaki kakek padaku, di mana kesombongan tadi, bukankah kamu ingin merebut tahta dan tidur di ranjang 5 ke 9, kamu layak untuk pengecut ini sekarang." "Oh, kakek Tang, aku tidak layak, aku seharusnya tidak jahat kepada Kaisar Panjang, aku minta maaf kepada leluhur dinasti Mo karena telah membina keluargaku, maafkan aku kepada Kaisar Panjang." Oh. Mi Feng tampak seperti telah mencapai kesadaran besar dan menamparkan dirinya sendiri. Tang Zichen menyingkirkan formasi 12 pedang dan berkata, "Apakah kamu mati atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kali ini, demi sikap baikmu dalam mengakui kesalahanmu, aku akan mengampunimu." Terima kasih kakek Tang karena telah menyelamatkan hidupku." Mi Feng tidak peduli dengan tatapan begitu banyak klan di tanah, lagi pula, dibandingkan dengan kehidupan, semuanya hanyalah awan. Tang Zichen berkata, "Hari ini sudah larut, besok ikut aku ke kota Kekaisaran Mo dan secara pribadi menebus kesalahan Kaisar Panjang. Jika Kaisar Panjang tidak mengampunimu, maka kamu sendirian." "Ya, kakek Tang, saya harap kakek Tang akan membantu saya mengucapkan kata-kata yang lebih indah di depan yang mulia." Mi Feng berteriak. "Kamu bisa menjaga dirimu sendiri jika kamu tidak berbicara dengan indah. Baiklah, aku sudah lama di sini, aku bahkan belum minum teh, jadi kenapa kamu tidak cepat dan suruh aku turun? Dan perlakukan aku dengan baik malam ini," perintah Tang Zichen. Ya. Bersambung.